Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul kembali dalam pertemuan keempat ini. Kami dari kelompok 1 akan sedikit mempresentasikan mengenai sumber-sumber hukum Islam yang beranggotakan saya Vanessa Kuroto Aini sebagai moderator, Dwi Kartika sebagai pemateri 1, RD Aulia Fauzia sebagai pemateri 2, dan Hikari Alfa sebagai pemateri 3. Sebelum memulai presentasi, alangkah lebih baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Ya, jadi teman-teman, di sini kita nanti akan membahas yang pertama ada Mazhadir al-Ahkam, yang kedua ada macam-macam sumber hukum Islam, dan yang ketiga ada Al-Quran sebagai sumber hukum Islam utama. Nah, untuk yang pertama ada Mazhadir al-Ahkam. Nah, untuk pengertiannya sendiri, Mazhadir al-Ahkam adalah dalil-dalil hukum syariat yang diambil untuk menentukan sebuah hukum. Nah, Mazhadir al-Ahkam ini adalah nama lain atau terjemahan dari sumber hukum Islam. Selanjutnya, kenapa sih disebut Mazhadir al-Ahkam? Jadi, sumber dalam bahasa Arab disebut masdar, kata jamaknya ialah masadir atau mashadir. Kata masdar sendiri, menurut pengertian kebahasan, mengandung arti asal atau pemula sesuatu, sumber, dan tempat munculnya sesuatu. Menurut Al-Raghib, pakar leksikografi Al-Quran mengatakan bahwa kata masdar dapat bermakna tempat di mana air muncul, atau sumber air yang biasa disebut dengan mata air. Dari segi bahasa adalah rujukan utama, tempat dikembalikannya segala sesuatu. Wajah tersebut kemudian digunakan oleh usul fikih menjadi masdar al-ahukam atau sumber hukum, atau dalam bentuk jamaknya Mazhadir al-Ahkam atau sumber-sumber hukum. Jika kata masdar atau sumber ditempatkan di dalam lapangan hukum, maka dalam pengertian ini hanya Al-Quran dan Sunnah yang menjadi Mazhadir al-Ahkam. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke sumber-sumber hukum Islam ya. Nah, untuk sumber hukum Islam ini ada 4. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan yang terakhir ada Qiyas. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara terminologi adalah kalam Allah yang bernilai mukjizat dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril yang tertulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir yang membacanya dinilai ibadah, diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang kedua itu sunnah atau hadis yang terdiri atas khobar, atsar, sanad, matan, dan rawi. Istilah lain yang memiliki kemiripan dengan istilah sunnah itu ada 5. Yang pertama, khobar. Khobar adalah suatu berita yang datang dari selain Nabi, sedangkan hadis adalah berita yang datang dari Nabi. Yang kedua ada atsar. Atsar merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Yang ketiga ada sanad. Sanad adalah jalannya matan, yaitu silsilah para perawi yang meriwayatkan matan dari sumbernya yang pertama. Yang keempat ada matan. Matan berarti lafaz-lafaz hadis yang di dalamnya mengandung makna-makna tertentu. Yang kelima ada rawi. Rawi adalah orang yang meriwayatkan atau orang yang memberikan hadis. Yang ketiga adalah ijma. Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum-hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Syarat ijma adalah kesepakatan bersama dan pada waktu yang sama pula. Ijma dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, ijma qauli, yaitu kesepakatan hukum yang dikeluarkan dengan terang dan nyata melalui lisan maupun tulisan oleh para ulama ahli ijtihad pada masa waktu yang sama. Yang kedua, ijma sukuti, yaitu kesepakatan hukum yang dikeluarkan oleh seorang ahli ijtihad yang faqih dan didiamkan oleh para ulama lainnya. Adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Rukun qiyas ada 4. Yang pertama, al-as atau pokok, sumber hukum yang berupa nas-nas yang menjelaskan tentang hukum. Yang kedua, al-far'u atau cabang, sesuatu yang tidak ada ketentuan nas.
yang ketiga, hukum asal adalah hukum yang dipergunakan untuk memperluas hukum dari asal ke far atau cabang. Yang terakhir, yang keempat, ilat hukum atau sifat. Alasan serupa antara asal dan far atau cabang. Al-Quran sebagai sumber hukum Islam utama. Allah menurunkan Al-Quran kepada umat manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai kitab suci terakhir untuk dijadikan pedoman hidup dan sumber hukum Islam utama karena tidak ada keraguan sedikitpun di dalamnya. Pada zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Sebagai sumber hukum Islam pertama dan utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah. Satu hal juga yang disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok makalah ini ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam kapanpun dan dimanapun, termasuk seharusnya di Indonesia. Zaman Rasulullah, sumber hukum Islam ada dua, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Rasulullah selalu menunggu wahyu untuk menjelaskan sebuah kasus tertentu. Namun, apabila wahyu tidak turun, maka beliau menetapkan hukum tersebut melalui sabdanya, yang kemudian dikenal dengan hadis. Sebagai sumber hukum Islam yang pertama dan yang paling utama, Al-Quran berperan penting dalam rangka penetapan hukum Islam, terutama setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Seperti yang kita ketahui bahwa Al-Quran merupakan buku petunjuk atau hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang tidak percaya kepada hal-hal gaib, orang-orang yang mendirikan sholat, orang-orang yang menginfakkan sebagian rezeki mereka, dan yang meyakini adanya akhirat. Satu hal juga yang disepakati oleh seluruh umat Islam dan menjadi pembahasan pokok makalah ini ialah kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam, kapanpun dan dimanapun, termasuk seharusnya di Indonesia. Terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam pertemuan keempat ini. Semoga apa yang kita pelajari di hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Saya mewakili kelompok 1 meminta maaf setulus-tulusnya apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam penyampaian materi pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.